Sebelum lanjut, sebuah pengumuman. Pengumuman disampaikan kepada seluruh warga jika film ini menceritakan tentang seorang pria amnesia, sadis, kejam, brutal, dan Anda yang menonton patut waspada. Rosalita Lamataviano del Piero. Tidak usah lama-lama, langsung aja nonton. 당신 귀에 심은 기기를 제거한 후 기억을 되찾을 겁니다. Film berlatar Korea bergenre action ini diawali dengan sekelompok orang yang sedang menuju ke sebuah hotel dan tersiarnya berita di TV tentang Dr. Jung dan anaknya yang dinyatakan menghilang yang bernama Hana, serta seorang pria yang sedang tidur di mana ketika ia terbangun ia sudah dalam keadaan amnesia dan hanya bingung melihat terdapat beberapa peralatan medis serta darah yang berlumuran di lantai kamarnya. Dan tak lama kemudian muncullah sekelompok orang tadi yang rupanya mereka ini sedang mencari keberadaan Dr. Jung dan... Where is Dr. Jung Byung-ho? Doctor, who is the person? Yap, sialnya ternyata si pria ini sudah tidak mengingat apapun, bahkan ia sendiri tak mengenal namanya. Apalagi menjawab pertanyaan sekelompok orang ini, dia sendiri bingung apa yang sebelumnya terjadi dan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya pada dirinya. Dan melalui kabar berita tadi kita mendapatkan informasi ternyata Dr. Jung ini menjadi perhatian dunia karena kemampuannya membuat penangkal virus yang bernama virus DMZ, lalu kemudian dinyatakan menghilang tak tahu kemana dan kini menjadi kasus viral di dalam film ini. Tak lama kemudian terdengarlah suara dering panggilan di mana ketika dia mengangkat teleponnya, si penelpon mengatakan bahwa namamu adalah Carter dan aku ingin berbicara dengan orang yang ada di belakangmu dan... Carter? Who is it? Dan suara si penelpon tadi kemudian membuat Carter semakin bingung, di mana ternyata di telinga Carter ini sudah terpasang perangkat yang bisa membuat si penelpon tetap bisa berbicara kapan saja tanpa seorang pun yang tahu. Dan inilah awal kisah tokoh utama kita di film ini. Carter? Sekedar informasi, karena nama si penelpon tadi masih belum jelas status dan asal-usulnya, untuk memudahkan saya dan juga Anda semua, maka nama si penelpon tadi kita sebut saja namanya dengan... Who is it? Tetap si penelpon. Lanjut. Si penelpon kemudian mengatakan jika kamu ingin selamat maka silahkan kamu lompat ke gedung sebelah lewat jendela dan percaya padaku jika kau masih ingin tetap hidup. Dan alangkah terkejutnya kita semua setelah melihat isi gedung sebelah yang ternyata semua adalah... Wow. Tetap waras. Positive thinking ya guys. Dalam keadaan bingung apa yang terjadi di dalam gedung ini, si penelpon kemudian mengatakan jangan pedulikan mereka dan cepat keluar dari sana. Namun Carter yang belum bisa menerima dirinya yang sekarang memaksa bertanya pada si penelpon bahwa siapa namamu, yang kemudian memicu salah satu orang di dalam gedung tersebut menganggap dirinya sedang diajak berkenalan hingga akhirnya perkelahian pun tak terhindarkan dan... Wow, Carter, seorang yang telah hilang ingatannya tapi tidak dengan nyali dan kemampuannya, yang harus menerima resiko melawan puluhan orang di dalam gedung ini demi untuk melindungi diri hanya gara-gara sebuah kesalahpahaman saja, yang jika saja dia masih normal, buat apa juga dia akan masuk ke tempat haram seperti ini. Gedung macam apa ini yang berisikan orang-orang seperti ini, tetapi nyatanya Carter ini mampu menghajar semua orang di dalam gedung ini, yang kemudian membuat kita juga bingung siapa sebenarnya si Carter ini. Dia sudah berhasil meratakan semua orang di gedung ini tanpa meninggalkan sedikit pun bekas luka di badannya. Dan rentetan perkelahian ini pun masih terus berlanjut hingga akhirnya si penelpon menyuruhnya untuk naik lagi ke lantai 2 sebuah gedung untuk kemudian menghajar satu orang lagi dan... 층으로 이동하세요. 그를 제거하고 기기를 확보하세요.
Dan setelah menghajar orang tersebut, dia kemudian diperintahkan untuk mengambil sebuah perangkat atau apalah itu yang jelas milik orang tersebut, lalu kemudian menyerahkannya pada orang yang berada di dalam mobil yang sesaat lagi akan tiba menjemputnya. Namun Carter yang masih meragukan perintah tersebut sehingga si penelpon mengatakan tidak ada pilihan lain, menolak berarti mati, tombol peledak bom yang terpasang di dalam mulutmu sekarang di tanganku, dan jika kamu ingin jawaban atas pertanyaanmu, ikutlah perintah. Wow. Dan di mobil akhirnya terbongkar sudah siapa si penelpon dan si Carter ini, di mana ternyata si penelpon ini adalah seorang tentara wanita yang bekerja di Departemen Luar Negeri Korea Utara yang bernama Han Jung-hee. Namun untuk memudahkan kita sebut saja dengan Hanju. Hanju lalu kemudian menjelaskan jika saat ini kedua negara Korea sedang mengembangkan vaksin untuk virus DMZ, di mana vaksin ini akan berhasil jika menggunakan sampel darahnya Hana yang berhasil diculik oleh agensi IE saat perjalanan menuju Korea Utara bersama Dr. Jung. Dan kini Carter harus menyelamatkan Hana supaya jika ingin ingatannya kembali normal dan segera bertemu dengan anaknya, sebab taruhannya sekarang bukan cuma nyawanya tapi termasuk dengan anaknya yang sekarang terkena virus DMZ. Sementara itu Carter dulunya adalah seorang agen terkenal dari Korea Selatan yang kemudian dicurigai sebagai mata-mata agensi IE oleh Korea Utara. Yang singkat ceritanya, akhirnya dia menghapus semua memori ingatannya demi menjalankan misi ini, dan itu atas kemauannya sendiri. Namun tetap ada sebab akibatnya yang nanti akan terungkap juga sendirinya di dalam film ini, sehingga yang dapat kita simpulkan sementara adalah Carter akan memulai misi mengerikan dan berada di bawah kendali si Hanju, dan tidak ada pilihan lain kecuali jika hidupnya ingin berkelanjutan, maka ikuti perintah titik tidak ada koma. Pret. 당신 딸 윤희는 바이러스에 감염되어 신의주 연구소에 감금되어 있습니다. 이동하세요. Melalui sebuah gedung, Carter pun memulai misinya untuk kemudian naik ke atap gedung ini yang tepatnya Hana berada di gedung sebelah, dan sebelum melangkah lebih lanjut, dia menyiapkan terlebih dahulu peralatan yang ada di dalam tas bawaannya dengan dipandu oleh Hanju yang mengatakan anaknya sudah 13 hari terinfeksi virus berbahaya ini sehingga dia harus secepatnya menemukan Hana. 당신 딸이 죽어 있다면 그땐 누구를 원망하겠습니까? Tak ada yang istimewa yang dia temukan di awal misinya kecuali hanya beberapa orang yang sama sekali tak punya nyali untuk menjadi seorang penjahat kelas berat, dan itu bisa kita buktikan dari beberapa orang yang cuma berdiri dan menerima peluru serta gas air mata tanpa ada kesulitan sedikit pun yang didapatkan oleh Carter. Setelah berhasil membawa Hana keluar dari ruangan tersebut, yang singkat ceritanya akhirnya pun tiba, mereka berdua tertangkap oleh orang yang bernama Smith Young, dan ini bentuknya. Carter Lee, born in 1986. Why are you fucking up? Di mana sedang kesal marah karena telah mengacaukan pekerjaannya, tiba-tiba salah seorang agensi IE perempuan datang dan mengatakan jika gerakan Carter ini mirip dengan seorang agensi IE lainnya yang bernama Michael Ben. Sampai mencuriganya dan berhasil menemukan perangkat di dalam tubuhnya, tetapi kemudian mereka tidak menyadari jika itu ternyata adalah Setelah insiden itu, Carter segera membawa Hana keluar melalui sebuah jendela, tetapi kemudian dia harus melawan satu orang lagi untuk kemudian pergi menuju ke kawasan Tanah Abang melalui sebuah mobil milik toko pembawa kabar berita harian. Dan pelarian Carter pun sampai di tengah kota, di mana di sana banyak kerumunan orang membanjiri jalanan kota kawasan Tanah Abang ini yang sedang melakukan unjuk rasa meminta supaya Dr. Jung dan Hana dikembalikan ke Korea Utara.
Tak lama kemudian dia menerima sebuah pesan singkat dari seseorang yang tidak dikenalnya, di mana salah satu isi pesannya mengatakan bahwa dirinya adalah Michael Ben, dan itu sangat sulit baginya untuk menerima fakta atas dirinya sebagai Ben ataukah Carter. Di mana pada saat yang sama Hanjo juga memerintahkannya untuk segera naik ke mobil yang berada di halte, dan tiba-tiba tanpa menuruti perintah Hanju, Carter pun membawa Hana menaiki sebuah bus sesuai dengan perintah isi pesan tadi, yang ternyata pesan singkat tersebut berasal dari perempuan yang sama dengan perempuan yang berada di gedung sebelumnya. Why are you calling me Michael Bain? It's time you tell me. Dan ternyata si perempuan ini sangat terobsesi sekali dengan pendapatnya jika Carter ini adalah Michael Ben, sehingga dia coba mengutarakan jika dia sangat mengenal Carter, bahkan pernah bersama sehidup semati, tetapi sebelum semuanya diucapkan, tiba-tiba alhasil, Carter kemudian membawa Hana melarikan diri dari bus tersebut, dan setibanya di lorong-lorong, tiba-tiba muncullah sekelompok geng motor memakai helm masker dengan berpakaian rapi hitam polos mirip sinetron anak jalanan, yang kemudian berhasil merebut dan membawa kabur Hana dari sana. Sehingga kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran liar disertai perkelahian brutal sampai ke kawasan Tamrin City, yang mengakibatkan begitu banyak sekali memakan korban jiwa dan raga yang berserakan di sepanjang kawasan tersebut. Atas perintah Hanju, kemudian Carter membawa Hana menuju ke Bandara Militer Korea Selatan. Di sana mereka akan dipertemukan dengan seorang direktur strategis BIN, di mana sebelum pesawat lepas landas, Pak Direktur ini menjelaskan bahwa akan ada wartawan yang bertanya, dan kamu hanya perlu berjalan serta memandang ke depan, bahkan sedikit saja gerakan kecilmu bisa membahayakan negara ini dan Dr. Jung. Wow. 자, 이쪽으로 가시죠. Di dalam pesawat selain mereka, ternyata di situ juga ada beberapa tentara kedua negara yang kira-kira menurut saya semuanya sedang dalam posisi bersiaga untuk kemudian berjaga-jaga kemungkinan bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dengan Hana. Dan selanjutnya mereka bisa merawat lukanya di ruang perawatan. 오, 네가 하나구나. 소독하라. Dan di ruangan ini sang direktur kemudian memberitahukan Carter jika kemungkinan CIA sekarang telah membentuk pasukan khusus untuk menculik Hana. Dan kemungkinannya adalah kelompok kudeta Korea Utara, sebab kelompok tersebut dipercaya jika virus DMZ ini sengaja dibuat oleh mereka untuk supaya kemudian menciptakan ketegangan antar kedua negara Korea. 모두를 의심하세요. Dan saat sedang asikan ngobrol, tiba-tiba 뭐? 커피를 마신 것뿐인데 갑자기 두 분이 쓰러졌습니다. di sisi lain, Hanju memerintahkan Carter supaya segera menuju ke ruang kargo, di mana di sana ada Hana yang ternyata sudah dibawa oleh salah seorang perawat yang mengaku sudah muak dengan keadaan ini dan ingin kebebasan seperti orang-orang yang di Amerika. 괜찮니? 누가 이랬어? 아메리카. 인간답고 자유롭게. Sementara di ruang tengah persitegangan kedua kubu negara semakin memanas juga, di mana kematian Pak Direktur kemudian menjadikan Hana sebagai saksinya, tetapi tiba-tiba kemudian muncullah seorang perempuan yang ternyata sudah terinfeksi virus DMZ datang dan lalu menembak semua tentara di sana, sehingga terjadilah kekacauan yang benar-benar sangat kacau balau sekali.
Dan kekacauan pun semakin meliar di mana saat semua harapan Carter pun akan sirna, Hana sudah berhasil dibawa kabur oleh si perawat dengan memakai tas parasut, tetapi kemudian tiba-tiba yaps, ternyata Carter bukanlah manusia biasa yang bisanya cuma jago bela diri, jago tendangan kungfu, pandai bermain-main dengan pistol, tetapi dia juga ternyata bisa melakukan atraksi terbang tinggi di udara dengan ketinggian 1.500 kaki tanpa parasut, dan itu cukup membanggakan karena dia bisa mengalahkan rekor terbangnya Superman. Dengan susah payah akhirnya Carter mendarat dengan Hana di atas sebuah mobil, tetapi kemudian muncul lagi segerombolan orang baru sehingga aksi perkelahian sadis brutal pun terulang kembali lagi. Dan singkat cerita, mereka berdua akhirnya berada di dalam hutan di mana Hanju langsung memerintahkan Carter untuk segera membawa Hana menuju ke tebing, di mana di sana mereka akan menemukan sebuah jembatan tali, tetapi kemudian mereka berdua menemukan anjrit, orang-orang ini sudah terinfeksi virus DMZ dan mulai mengejar Carter yang membawa Hana. Dan ketika mereka sampai di jembatan tersebut, sebuah mobil pasukan khusus tiba-tiba muncul membantu Carter sebelum akhirnya sang letnan jenderal pasukan ini muncul di lokasi yang sama. Dan inilah sang letnan jenderal tersebut yang bernama Kim Jun-yuk, tetapi kita panggil saja dengan sebutan Bapak Akim. Bapak Akim ini lalu kemudian mengungkapkan kekagumannya pada Carter yang sangat luar biasa berani mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan sang putri kesayangannya. Dan karena misi sudah selesai, Bapak Akim pun selanjutnya mempersilahkan Carter untuk membuka perangkat di tubuhnya untuk supaya kemudian ingatannya kembali normal. Tetapi sebelum semuanya terjadi, alangkah terkejutnya kita tiba-tiba wow, ternyata Bapak Akim ini seorang letnan yang berada di balik sandiwara virus selama ini, memimpin kelompok kudeta di mana saat gencatan senjata juga penyebaran virus sedang meningkat di dua kubu negara, dan hanya Darahana yang digenggamannya yang bisa dijadikan sampel untuk vaksin. Dia memanfaatkan situasi ini untuk kemudian membuat dunianya yang baru. Tak lama kemudian Carter tiba di lokasi pengeksekusian, di mana di sana beberapa pasukan khusus sudah siap dengan senjata lengkap di tangannya, tetapi lagi-lagi kemudian sesaat sebelum menuju ke lab biokimia yang dimaksud, berhubung ada sniper yang duduk standby di sebelah kanannya, rupanya dia ingin bermain-main dulu dengan barang cantik tersebut. Dan Malasat yang membuktikan bahwa dia juga manusia yang punya batasan, tidak harus menjadi penembak jitu juga Ji. Tetapi kemudian kepandaian menembak dengan pistolnya, dia langsung menuju ke lokasi tersebut dan tanpa ragu-ragu dia langsung menabrakkan dirinya ke jendela kaca laboratorium tersebut. Dan
Para zombie-zombie akhirnya keluar dari sarangnya sehingga terjadilah aksi heroik zombie ini melawan aksi brutal Carter yang menggunakan pistol untuk menembak zombie-zombie ini, yang membuat laboratorium sontak berubah drastis menjadi serba kacau, amburadul, berantakan, brutal, di mana Carter juga hampir saja membunuh anaknya sendiri, dan pada akhirnya dia berhasil membawa Hanju Dr. Hana, anaknya, termasuk cairan ingatannya, untuk kemudian pergi dan kabur dari sana. Singkat cerita, setelah Carter dan lainnya sudah berada di luar, Hanju kemudian memerintahkan Dr. Jung untuk membuka jahitan di belakang kepala Carter, lalu memasukkan cairan yang ternyata ini namanya bukan cairan ingatan, tetapi disebut dengan BD7 tanpa tin, bukan 17, untuk kemudian supaya ingatannya Carter kembali normal seperti dahulu kala. Dan ketika sudah kembali normal dan mengingat semuanya, akhirnya dia sadari yang memberikan virus terhadap anaknya adalah Bapak Akim, sang legend tadi, yang memang dia ini ternyata manusia, mohon maaf, biadab, yang tega melakukan apapun untuk kesenangannya demi tercapai tujuan dan cita-citanya dengan mengorbankan seorang anak yang masih kecil yang tak tahu apa-apa. Dan jagoan kita yang dulu kita kenal seorang predator kini sudah pulih normal, dan karena sudah pulih normal dia berubah sedikit romantis. Aduh, pret. Dan untung saja ini film action, bukan film gitu-gituan, sehingga adegan pun terbatas dan acara reuni ini pun terhenti dengan belum selesai acara reuninya, muncul lagi segerombolan pasukan kudeta Bapak Akim, sehingga Hanju memerintahkan Carter segera membawa putrinya dan Hana pergi dari sana menuju ke sebuah tempat untuk kemudian mereka akan berkumpul kembali lagi di lokasi tersebut. Sehingga aksi kejar-kejaran pun dimulai dari sini hingga sebelum tiba ke lokasi yang dimaksud. Tayangan lambat dulu dong. Wow, pret. Dan inilah Carter yang dulu dan sekarang, dan tak ada bedanya di mana ketika dia memperagakan kembali aksi heroik kebrutalannya dengan menghajar semua pasukan-pasukan Bapak Akim ini yang seakan-akan mempertontonkan kepada kita juga kepada mereka jika teknik kungfu dan jago menembaknya masih utuh seperti semula dan belum habis oleh karena ingatannya yang sekarang sudah kembali normal. Beda dengan aksi heroik sebelumnya, kali ini Carter harus menyelamatkan 3 nyawa sekaligus termasuk dirinya dengan rintangan yang cukup beradrenalin, di mana salah satunya dia harus melawan musuhnya yang tampil gagah memakai helikopter bersenjata lengkap, tetapi kemudian dengan segala keistimewaannya dia mampu memporak-porandakan semua pasukan kudeta tersebut hanya dengan satu pisau yang ada di genggamannya.
Dan harapan itu pun muncul untuk segera menuntaskan persoalan ini. Sekaligus inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana Carter kira-kira akan memperlakukan sang Bapak Letnan Jim dan sang Bapak Letnan Jenderal sang Bapak Letnan Kim Jong Dong, sang Bapak Letnan Jenderal Kim Jong Yuk ini. Merasa cukup dan sudah muak kemudian dengan main-main ini, sang jagoan kita Carter dengan pisau di tangannya lalu kemudian menggabungkan dengan jurus kecepatan tangan yang ia miliki dan tiba-tiba rupanya Carter lebih tertarik dengan rencananya ketimbang harapan saya yang berharap terlebih dahulu mencincang-cincang si Bapak Hakim ini. Tetapi kemudian dia memilih hanya menancapkan sebuah pisau di tangannya sehingga dia tidak bisa bergerak, dan tabrakan helikopter pun menyudahi semua peradaban dunia yang ingin dibangunnya dan tewas membawanya ke dunia peradaban yang baru. Tamat dan selamat tinggal si Bapak Hakim. Namamu sangat sulit sekali diucapkan. Entah bagaimana nasibnya Carter selanjutnya, berhasilkah ataukah tidak, mati ataukah hidup, selamat atau tamat, sehingga tak ada kalimat yang pantas, hanyalah doa yang bisa dipanjatkan. Semoga semuanya selamat dan Al-Fatihah. Dan akhirnya kita bisa bercermin dari film ini bahwa keberanian demi kejujuran adalah mutlak, keangkuhan demi kekuasaan adalah tamak, hormati hak-hak orang lain, sayangilah keluargamu dengan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.